Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel ini. Oke, sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat yang beriman, di sini saya akan membahas tentang iblis. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Di situ adalah pertanyaan. Mengapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena iblis itu merasa dirinya lebih daripada Adam. Merasa dirinya itu lebih mulia atau lebih daripada Adam. Maka disinilah pernyataan iblis, aku tercipta dari api sedangkan Adam tercipta dari tanah. Maka disitulah menganggap dirinya itu lebih daripada Adam. Jadi orang-orang yang merasa lebih atau lebih tinggi atau lebih mulia daripada orang lain itu sama seperti iblis, sama seperti pengakuan iblis. Jadi itu adalah hal yang mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat. Jadi di sini kalau misalnya ada orang yang merasa yang seperti yang saya bilang, merasa lebih daripada orang lain, aku lebih soleh daripadanya, aku lebih beriman daripadanya, atau aku lebih tinggi ilmunya daripada dia misalnya, atau orang lain, atau sahabat kita, atau siapapun kita tinggi ilmunya. Maka disitulah kita merasa seperti perasaan iblis. Kita sama seperti halnya iblis, mengaku diri yang paling hebat, mengaku diri yang paling mulia. Jadi disitulah pengakuan iblis. Ini hasil tafakur saya, hasil pemikiran saya, hasil tafakur saya bertafakur mengapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, karena hal yang seperti itu. Merasa lebih itu adalah warisan iblis kepada manusia juga. Warisan yang seperti kepada kita, misalnya kalau kita merasa lebih, maka itu adalah warisan iblis. Hati-hati kalau kena ke dalam diri kita, maka kita jauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Sifat merasa lebih tinggi, merasa lebih daripada orang lain, merasa sudah soleh, merasa sudah suci. Itu hal-hal warisan iblis, warisan yang diberikan kepada dalam hati kita, dibisikkan ke dalam hati kita. Maka disitulah kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Cara menghilangkan merasa ini ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita dan menjauhkan sifat-sifat yang merasa lebih dari orang lain. Kita rendah hati saja. Seandainya kita misalnya mau merasa lebih, kita merasa sudah terlanjur merasa, maka disitulah kita harus hilangkan langsung. Kita harus tahu bahwa diri kita itu hina. Allah lah yang memberikan kita rahmat serta karunia yang banyak sekarang ini. Kalau misalnya kita merasa seperti itu, bahwa kita harus sadar bahwa Allah lah yang memberikan kita kehidupan. Melalui Allah lah kita bisa sholat, karena Allah lah kita bisa berbuat apa-apa, karena Allah lah kita bisa menuntut ilmu. Disitulah pikiran kita, hati kita. Maka supaya kita bersih hatinya, maka sering-seringlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Ada hal yang saya tafakuri supaya iblis itu tidak bisa dikalahkan dengan ilmu, karena ilmunya lebih tinggi. Jadi misalnya kalau kita beradab, maka disitulah kita bisa berbeda dengan iblis, karena iblis itu tidak punya adab, makanya dia tidak mau sujud kepada Adam.
adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab pasti berilmu. Disitulah pernyataan para ulama. Maka disinilah pentingnya kita beradab, tapi kita juga harus berilmu. Kita harus berilmu, harus beradab juga. Karena di sini harus kita pelajari juga tata cara untuk sholat, tata cara untuk berpuasa, tata cara untuk berwudu, itu semuanya penting. Itu fikih, ada di ilmu syariat. Alasannya ilmu hakikatnya itu kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan diri kita, bahwa diri kita itu hina. Jangan merasa yang paling tinggi, yang paling hebat, seperti halnya iblis. Maka iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia ini. Jadi disitulah penjelasannya. Jadi kita itu sebagai manusia harus sadar, harus menyadari itu semua, dan kita harus bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang seperti itu, sifat iblis, sifat keiblisan. Tidak ada sifat dalam diri manusia yang seperti itu. Kalau misalnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita masing-masing. Dan di sini kita harus bisa membersihkan hati kita dengan cara sering berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, atau kita berguru kepada guru yang baik untuk membimbing kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua dengan memberikan kita petunjuk yang baik untuk bisa beribadah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa menjauhkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Kita selama ini sibuk membersihkan zahir kita, sedangkan batin kita masih banyak yang kotor sekali. Masih banyak yang harus kita bersihkan dalam hati kita, dan dalam pikiran kita pun masih banyak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang buruk, dan disitulah kita menjadi buruk. Karena kalau misalnya hati dan pikiran kita buruk, maka kedepannya kita akan semakin buruk. Tetapi kalau pikiran kita jernih, hati kita jernih, maka kedepannya kita itu akan cerah. Karena apa? Karena hati kita dan pikiran kita itu jernih, baik, maka yang akan datang pun baik juga. Tetapi kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, maka kedepannya itu akan kotor juga. Yang buruk-buruk juga yang akan datang. Karena kenapa? Yang kita tanam, kalau misalnya yang kita tanam itu keburukan, maka keburukan juga yang akan timbul. Tetapi yang kita tanam itu yang bagus, pasti yang bagus juga yang tumbuh dalam diri kita. Seperti tanam benih, sesuatu misalnya yang kita tanam itu hal yang busuk, atau misalnya yang kita tanam itu hal yang tidak bagus, maka yang datang juga tidak bagus juga. Kalau kita menanam yang bagus, maka hasilnya juga bagus. Disitulah penjelasannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ini hasil tafakkur saya, hasil tafakkur dari memikirkan hal-hal penyakit dalam diri kita, dan dari para ulama juga. Saya bukan ahli hadis, bukan ahli Al-Quran, tapi saya memberikan ini yang saya alami, yang saya dapatkan dalam hati saya.
Jadi saya memberikan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.